Baik, terima kasih. Selamat pagi adik-adik semua. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali dalam perkuliahan bisnis internasional, di mana minggu lalu kita sudah sampai pada sejarah mengenai bisnis internasional. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai proses bisnis internasional. Seperti apa yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa bisnis internasional tersebut merupakan transaksi komersial yang dilakukan oleh dua negara atau lebih. Ya, jadi seperti apa yang telah adik-adik lihat di layar monitor adik masing-masing bahwa di sana terdapat gambar uh, mengenai proses bisnis internasional di mana terjadi transaksi komersial antara satu negara dengan negara lain, ya. Jadi adanya perpindahan barang, ya, dari satu negara baik itu dari Amerika ke Eropa, Eropa ke Asia maupun sebaliknya. Ya. Kita akan masuk mengenai proses inti dari bisnis internasional. Nah, seperti yang kita ketahui dalam uh, transaksi bisnis antar dua negara atau lebih, kita sering mengenal dengan istilah ekspor maupun impor, ya. Jadi mungkin adik-adik sudah mengetahui apa itu ekspor maupun impor, ya. Jadi ekspor itu merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean suatu negara ke daerah pabean negara lain, ya. Kenapa di sini saya menyatakan mengeluarkan barang dari daerah pabean? Karena saya menginginkan ke depan adik-adik sebagai sarjana ekonomi dalam melakukan suatu transaksi komersial itu selalu transaksinya yang legal, ya, atau sesuai dengan hukum. Maka apabila kita melakukan transaksi keluar negara itu harus melalui daerah pabean. Apa itu daerah pabean? Ya, jadi daerah pabean, ya, ialah daerah yang mencakup daratan, lautan maupun udara, termasuk di dalamnya landas kontinen maupun zona ekonomi eksklusif yang dimana di dalamnya berlaku undang-undang kepabeanan. Ya. Nah, apa itu undang-undang kepabeanan? Jadi undang-undang kepabeanan ialah undang-undang yang mengatur keluar masuknya barang di suatu negara, di mana petugasnya, ya, yang berwenang di sana sering disebut dengan bea cukai. Jadi itu yang disebut dengan ekspor. Kemudian apa itu impor? Jadi impor merupakan kegiatan memasukkan barang dari daerah pabean lain ke daerah pabean dalam negeri. Jadi itu. Nah, seperti apa yang telah saya sampaikan tadi bahwa daerah pabean itu merupakan daerah yang meliputi daratan, lautan, udara, yang mana di dalamnya termasuk landasan kontinen dan zona ekonomi eksklusif, ya, yang berlaku, ya, hukum kepabeanan. Jadi daerah kepabeanan ini, ya, ada 3, di mana di dalamnya menyangkut pelabuhan laut, kemudian bandar udara dan terminal kargo yang ada di sepanjang perbatasan lintas negara. Nah, untuk dapat memasukkan dan mengeluarkan barang tersebut, maka adik-adik dapat mempergunakan berbagai moda transportasi, ya. Ada kapal laut atau kapal kargo atau kapal kontainer yang kita ketahui ini berasal dari moda perairan atau laut, kemudian ada pesawat kargo apabila adik-adik melakukan ekspor impor melalui daerah pabean udara, kemudian adik-adik dapat mempergunakan truk-truk kontainer apabila adik mempergunakan daerah pabean darat. Ya, jadi ini beberapa mode transportasi yang dipergunakan di dalam kegiatan ekspor dan impor. Nah, kemudian kita masuk selanjutnya dalam proses transaksi ekspor impor. Ya, jadi di dalam ekspor impor, ya, sebelum barang itu dapat kita keluarkan atau kita masukkan, ya, jadi ada beberapa tahap, ya. Biasanya ada 5 tahap, ya. Yang pertama disebut dengan tahap promosi, ya. Jadi tahap promosi ini merupakan upaya eksportir untuk memperkenalkan produknya kepada importir. Jadi eksportirnya orang yang menjual barangnya. Kalau importirnya orang yang membeli barangnya. Kemudian masuk kepada tahap kedua disebut dengan inquiry. Nah,
Jadi di sini eksportir dan importir ya masih mencari informasi mengenai produk yang akan dibelinya. Jadi dia mencari kecocokan mana nih barang yang akan saya beli ya atau mana nih barang yang saya impor. Jadi di sini disebut dengan inquiry. Kemudian setelah selesai dalam mencari informasi atau si pihak importir sudah mendapatkan barang yang akan dibeli, maka tahap selanjutnya disebut dengan tahap ketiga yang disebut dengan overseas. Ya. Jadi tahap ketiga ini atau overseas ini di mana eksportir dan importir saling tawar-menawar mengenai harga barang yang sudah dipilih. Ya, jadi di tahap kedua itu misalkan adik-adik sebagai importir atau pembeli ya sudah mendapatkan bahwa ini produk yang saya ingin beli. Nah, selanjutnya ialah melakukan proses tawar-menawar ya. Berapa sih harga produk tersebut? Nah, setelah disepakati harga ya maka tahap selanjutnya akan masuk ke tahap keempat yang disebut dengan order sheet ya, yaitu terjadi pemesanan barang dari pihak importir atau pembeli ya pada pihak eksportir atau penjual dengan harga yang sudah disepakati. Nah, setelah terjadi pemesanan maka dibuatlah yang namanya kontrak dagang pada tahap kelima ya, di mana di dalam kontrak dagang ini semua harga barang dan syarat-syarat dituangkan ke dalam suatu kontrak yang ditandatangani oleh kedua belah pihak ya, baik oleh pihak eksportir selaku penjual maupun pihak importir selaku pembeli. Nah, baru bisa barangnya untuk dikirim ya atau dilakukan kegiatan ekspor. Nah, ini gambaran kasar ya mengenai proses transaksi ekspor impor. Nah, sebenarnya sebelum barang tersebut bisa dikirim atau dikeluarkan ya dari suatu negara ada beberapa dokumen yang perlu dilengkapi ya. Jadi ada 10 dokumen ya ekspor impor yang harus dilengkapi oleh para pelaku bisnis internasional. Yang pertama ada disebut dengan SKA ya atau surat keterangan asal ya. Jadi di sini di surat ini dia menyatakan barang yang akan kita beli ya atau akan kita jual ya itu di sana jelas bahwa barang ini berasal dari negara A ya, kemudian tidak ada masalah misalkan ya sesuai dengan hukum yang berlaku. Di sana dituangkan dalam SKA. Kemudian ada juga disebut dengan daftar isi peti kemas ya. Jadi pada saat barang-barang itu sudah dimasukkan ke dalam kontainer, maka di sana akan ada daftarnya. Kenapa daftar itu perlu? Untuk memudahkan nantinya petugas bea cukai dalam melakukan cross check ya di daerah kepabeanan. Kemudian yang ketiga ada disebut dengan faktur perdagangan. Ya, jadi faktur perdagangan ini diperlukan dalam pengenaan bea masuk maupun bea keluar ya barang tersebut. Jadi berapa persen dari harga yang sudah disepakati oleh penjual dan pembeli, ya misalkan 2,5%, jadi 2,5% itu yang harus dibayar ya oleh pihak eksportir pada saat mengeluarkan barang maupun oleh pihak importir pada saat mengeluarkan barangnya di pelabuhan tujuan. Dan yang keempat ada yang disebut dengan polis asuransi. Ya, polis asuransi ini sangat diperlukan ya. Namanya juga kita melakukan pengiriman barang lintas negara. Siapa tahu di perjalanan ada permasalahan, jadi kita dapat meminimalkan resiko kerugian. Misalkan kalau kita mengirimnya lewat laut, kemudian barang tersebut ada kemungkinan jatuh ke laut, ya. Jadi kita tidak mengalami kerugian yang terlalu besar karena semua barang tersebut sudah di-cover oleh asuransi. Kemudian yang kelima, ada yang disebut dengan daftar ukuran barang. Ini daftar ukuran barang ini hampir sama dipergunakan dalam pengenaan tarif. Ya, jadi setiap barang itu akan diukur apakah misalkan kayu ada yang panjangnya sampai 5 meter, ada yang 10 meter, nah itu harus ada daftar ukuran barangnya. Kemudian yang keenam ada yang namanya analisis kimia. Jadi ini diperlukan untuk bahan-bahan makanan. Ya, seberapa jauh kandungan kimia yang terkandung di dalam makanan yang akan kita ekspor atau impor. Ya, ini harus jelas karena di beberapa negara ya itu dia sangat concern ya terhadap zat kimia yang ada di dalam suatu makanan. Misalkanlah vaksin atau MSG. Mungkin di Indonesia masih mentolerir penggunaan vaksin atau MSG ini dalam jumlah banyak. Tapi kalau di suatu negara yang di luar Indonesia, mungkin isu MSG ini menjadi isu krusial. Yang tidak boleh ada MSG yang melebihi 1 miligram. Nah, seperti itu. Ini harus ada analisis kimianya sehingga dia bisa lolos masuk ke negara tujuan ekspor.
Kemudian yang ketujuh ada disebut dengan sertifikat inspeksi. Jadi sertifikat inspeksi ini diperoleh dari tugas bea cukai apabila dia sudah lolos di gate pertama baru masuk ke daerah kepabeanan. Misalnya di sana sudah dijelaskan ada daftar isi peti kemas, ya apa di sana, kemudian analisis kimianya, kemudian di sana dicek oke. Baru itu keluar yang namanya sertifikat inspeksi. Kemudian di beberapa produk yang fragile ya atau masih terurai itu harus ada disertakan buku petunjuk pemasangan barang. Nah, ini sangat berfungsi apabila sampai di negara tujuan si pihak importer ini tidak kesulitan dalam memasang atau merakit kembali barang yang sudah dibeli. Dan jangan sampai barangnya tersebut berupa meja ya setelah sampai di negara tujuan karena dia ini tercerai berai akhirnya dirakit menjadi kursi. Jadi kan tidak sesuai dengan produk yang dibeli. Ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian di beberapa produk misalkan otomotif itu diperlukan yang namanya blueprint dan keterangan teknik. Ya. Jadi jelas misalkan si pihak pembeli ingin melakukan customisasi, kemudian ingin mengetahui spek daripada kendaraan yang dibeli ini, nah ini harus ada yang namanya blueprint dan keterangan teknik. Jadi ada ya dokumen atau ke-10 dokumen ini yang dipersiapkan agar barang-barang kita bisa melakukan atau dikirim ke negara tujuan ekspor. Ya, ada 10. Nah, kemudian apabila barang tersebut sudah dilengkapi dengan dokumen, maka selanjutnya ialah melakukan pembayaran. Ya, jadi pembayaran dalam ekspor impor itu ada dua. Yang pertama disebut dengan pembayaran di muka atau advance payment. Ya, jadi pembayaran di muka atau advance payment ini merupakan metode pembayaran yang dilakukan oleh pembeli kepada penjual sebelum barang itu diterima secara keseluruhan, baik itu secara keseluruhan global maupun sebaliknya. Nah, pembayaran ini biasanya dilakukan langsung dengan jasa perbankan, tentunya ditransfer uangnya. Ya, nah ini biasanya pembayaran di muka ini dilakukan apabila kita sudah kenal baik atau sudah menjalin relasi yang lama dengan pihak eksportir atau penjualnya. Jadi si pihak pembeli atau importer ini dia berani melakukan pembayaran di muka, padahal barangnya belum nyampe ya di tempatnya si pembeli. Nah, yang kedua adalah disebut dengan letter of credit. Ya, jadi letter of credit ini suatu janji tertulis ya dari pihak pembayaran ya atau si pihak pembeli untuk melakukan pembayaran atau menyetujui wesel yang dikuasakan sepanjang wesel atau dokumen pengiriman itu telah memenuhi persyaratan yang tercantum pada letter of credit. Nah, jadi letter of credit ini seperti dokumen kertas ya, di mana di dalamnya tertuang kontrak-kontrak dagang. Nah, yang sudah disepakati di tahap kelima tadi. Ya, jadi di letter of credit ini ada kontrak-kontrak dagang, apa barangnya yang dibeli, kemudian termasuk dengan harga yang disepakati, kemudian daerah pelabuhan tujuannya di mana. Nah, itu harus sesuai. Kalau si penjual sudah memenuhi persyaratan yang tertuang dalam letter of credit, baru uangnya akan bisa dicairkan. Jadi letter of credit ini dapat dikatakan merupakan metode pembayaran yang sering digunakan bagi pelaku bisnis internasional yang baru pertama kali melakukan transaksi. Ya, karena dia akan merasa aman. Kenapa merasa aman? Karena barangnya sudah sesuai dengan kesepakatan yang kontrak dagang, baru akan dibayar. Nah, karena di letter of credit ini dia mempergunakan wesel sebagai sarana pembayarannya, jadi adik-adik harus mengetahui apa itu wesel ya. Jadi seperti ini bentuknya wesel. Ya, jadi wesel itu merupakan surat berharga ya, dari pihak perbankan ya, di mana di dalamnya ya terdapat ya bentuknya seperti cek ya, di mana di sana surat keterangan tagihan ya dari pihak pembeli, mohon maaf, dari pihak penjual atau eksportir kepada pihak pembeli ya, bahwa dia memiliki kewajiban untuk membayarnya, dan ini bisa dicairkan apabila sudah dicap accepted atau sudah diterima oleh pihak perbankan. Jadi baru wesel ini bisa dipergunakan. Jadi dalam letter of credit ini selain dokumen perbankan juga akan disertakan yang namanya wesel ya atau surat tagihan dari pihak penjual kepada pihak pembeli. Nah, kenapa lebih bagus menggunakan letter of credit? Ya, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwa letter of credit ini yang
memberikan jaminan ya akan kelancaran pembayaran dan pengiriman barang sesuai dengan kesepakatan yang terjalin antara eksportir dan